Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran life skill. Kali ini kita memasuki tema yang keempat dalam satu semester ini, yaitu student planner. Oke. Ajaran Islam telah menghalalkan umatnya untuk melaksanakan jual beli. Hal ini sejalan pada yang tertulis di surat Al-Baqarah ayat 275 yang salah satu cuplikan artinya adalah, dan aku telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Dari sisi sejarah, kita tahu bahwa Islam masuk ke tanah Nusantara ini melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Timur Tengah singgah ke Nusantara untuk berdagang. Pada saat itu, para pedagang muslim menunjukkan akhlak yang baik dalam berdagang, menunjukkan etika yang luar biasa dalam berdagang, akhlak mulia dalam berinteraksi dengan warga asli Nusantara, sehingga para penduduk asli Nusantara tertarik dengan ajaran Islam, tertarik dengan akhlak mulia mereka ketika berdagang, ketika berbicara, ya. Oleh karena itu, Islam mudah diterima di tanah Nusantara. Islam mudah diterima oleh penduduk asli Indonesia. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari dua hal, ya. Yang pertama adalah rukun dan syarat jual beli. Yang kedua adalah adab berjual beli. Siapkan alat tulis kalian, siapkan buku catatan kalian, dan siapkan pertanyaan kalian selama mengikuti video ini. Fokus belajar, lawan malas, nyalakan semangat. Check it out. Oke, kita akan belajar tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli ada 3 hal utama. Yang pertama, ada penjual dan membeli. Yang kedua, terkait dengan objek barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, terkait dengan akad jual beli. Oke, kita kupas satu persatu. Satu, ada penjual, ada pembeli, sehingga terlaksanalah jual beli. Ada penjual, tidak ada pembeli, tidak bisa. Ada pembeli, tidak ada yang jual, tidak bisa. Oke. Berikutnya, antara penjual dan pembeli itu harus dalam keridhoan yang sama. Penjual ridho dengan harga barang yang diberikan, pembeli ridho dengan barang yang dibelinya, sesuai dengan harapannya, sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan harga yang dia telah beli. Harus ridho. Contohnya berikut ini. Madu, Bu, silakan beli madunya, Bu. Pak, saya mau beli, harganya berapa? Oh, ini satu harganya 100.000. Kemahalan, Pak, boleh nggak? 75 aja. Wah, kalau 75 terlalu murah, Bu. Kalau gimana kalau 85 aja? Ya, saya beli madu. Ya, ini. Baik, pada contoh tadi, ya harus sama-sama ridho. Jika salah satu itu tidak ridho, penjualnya tidak ridho dengan harganya, maka jual beli itu haram dilakukan. Ataupun pembelinya tidak ridho dengan barangnya, merasa bahwa barangnya ini tidak sesuai dengan harapannya, ternyata banyak cacatnya yang tidak disampaikan oleh penjualnya. Nah, itu tidak ridho namanya, sehingga jual beli itu menjadi haram. Yang kedua adalah terkait dengan objek jual beli atau barang yang akan diperjualbelikan. Itu harus jelas. Jelas bagaimana? Jelas barangnya, jelas harganya, bisa dipindah tangankan. Contoh, Ustazah punya kue. Kue ini jelas, barangnya jelas, kue. Ada kuenya. Kuenya ada, ya. Harganya berapa? 3.000. Jelas harganya 3.000, ya. Kemudian bisa dipindah tangan kan? Bisa. Bisa. Oke. Seperti itu. Yang ketiga adalah akad jual beli. Disyaratkan ketika terjadi jual beli maka harus ada akad antara penjual dengan pembeli, ya, sebaiknya secara lisan. Dan yang kedua, tidak menimbulkan kemudaratan.
Misalnya akad jual beli terjadi ketika sholat Jumat terjadi. Nah, itu akan membawa keburukan bagi penjual maupun pembelinya. Seperti itu. Seperti apa akad jual beli? Kita simak video berikut ini. Bu, ini saya jual emasnya harga 85. Saya beli madu. Harga 85 ya. Iya. Terima kasih, Bu. Nana, tadi kita sudah belajar tentang rukun dan akad jual beli. Kita perhatikan yang pertama ada penjual dan pembeli harus sama-sama ridho dengan jual beli tersebut. Yang kedua, objek barang yang akan diperjualbelikan harus jelas, jasanya harus jelas, harganya harus jelas, ya. Dan yang ketiga ada akad yang menandakan keridhoan antara penjual dan pembeli tadi. Seperti itu. Baik, kita akan belajar tentang adab berjual beli. Ada beberapa adab jual beli yang perlu kita pikirkan dan kita laksanakan ketika kita melakukan jual beli. Yang pertama, jelas, jual beli harus jujur, ya. Sebagai seorang penjual, kita harus jujur menyampaikan kepada calon pembeli kita terkait dengan barang yang akan kita jual. Masih ingat tentang hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan di hari kiamat beserta para syuhada, para orang-orang jujur, dan juga para nabi. Yang kedua, sebagai seorang mukmin yang baik, maka kita wajib menjual barang atau jasa yang halal saja. Tidak boleh kita menjual barang yang haram, seperti minuman keras, narkoba, kemudian makanan minuman yang mengandung babi, seperti itu. Hasil penjualan dari barang-barang haram itu termasuk rezeki yang haram dan haram kita konsumsi. Adab yang keempat, kita tidak boleh melakukan jual beli dengan menggunakan sistem yang terlarang. Seperti apa sistem yang terlarang? Misalnya, kita memiliki pohon yang berbuah. Pohon ini belum ada buahnya, tapi kita sudah menjual kepada orang lain bahwa seolah-olah pohon ini sudah berbuah. Seperti itu. Contoh lain, kita tidak boleh menjual barang yang bukan menjadi milik kita. Prinsip berikutnya, dalam adab jual beli, kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut dan pemaaf dalam proses jual beli. Tidak diperkenankan seorang mukmin itu memiliki perangai yang kasar, suka memaksa ketika melakukan suatu jual beli. Terakhir adalah kita juga tidak boleh mudah untuk bersumpah ketika proses jual beli. Sumpah barang saya ini bagus, sumpah demi Allah barang saya bagus, jadi belilah. Itu tidak diperkenankan. Sampaikan saja apa adanya. Barang kita bagus, kualitasnya bagus, namun ada sedikit cacat di bagian ini dan itu. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar tentang rukun dan adab berjual beli. Harapannya setelah mendapatkan ilmu ini, kita bisa menjadi seorang wirausaha yang jujur dan amanah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Oke guys, tetap semangat menjadi wirausaha. Lawan malas, nyalakan semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.